Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang ini terjadi setelah kaum muslimin dan tentu saja Nabi Muhammad SAW dan para sahabat merayakan hari raya Idul Fitri di tahun ketiga Hijriah. Jadi bisa kita bayangkan setelah bergembira, setelah bersyukur, setelah mengucapkan takbir dan tahmid untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin harus berjuang gigih untuk menyabung nyawa melawan serangan yang dilancarkan oleh pasukan musyrik Quraisy. Tidak seperti pada perang Badar yang lalu yang pecah pada tahun kedua Hijriah, kali ini pasukan musyrik Quraisy mengerahkan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak daripada yang lalu. Pasukan musyrik Quraisy kali ini di perang Uhud mengerahkan pasukan sebanyak 3.000 prajurit. Kalau dulu pada perang Badar mengerahkan hanya 1.000 prajurit saja, kali ini pasukan musyrik Quraisy berkali-kali lipat jauh lebih banyak hingga mencapai 3.000 prajurit. Pasukan ini dipimpin oleh seorang komandan tempur yang unggul, yaitu Abu Sufyan bin Harb, yang ketika itu memang belum masuk Islam, dan tak kurang jenderal-jenderal yang memimpin pasukan musyrik Quraisy adalah komandan-komandan yang hebat, seperti misalnya Khalid bin Walid yang ketika itu juga belum masuk Islam, dan Ikrimah bin Abi Jahal yang juga masih non-muslim. Sementara itu, pasukan kaum muslimin dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dan kaum muslimin berhasil menghimpun jumlah pasukan sebanyak 1.000 prajurit. Bisa kita bayangkan secara matematis, pasukan kaum muslimin dan pasukan musyrik Quraisy sangat berbeda jauh secara jumlah pasukannya. Jumlah pasukannya sangat berbeda jauh. Pasukan kaum muslimin berjumlah lebih sedikit daripada pasukan musyrik Quraisy. Terlebih lagi, pasukan kaum muslimin juga mengalami ujian yang sangat berat, yaitu ketika diberangkatkan pasukan ini oleh Nabi Muhammad SAW, ternyata di tengah-tengah perjalanan ada ulah dari orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu Abdullah bin Ubay bin Salul memprovokasi sebagian dari pasukan kaum muslimin untuk mundur saja, pulang kembali ke kota Madinah. Sebanyak 300 prajurit ketika itu mau untuk mengikuti omongannya Abdullah bin Ubay bin Salul untuk pulang kembali ke Madinah. Pasukan kaum muslimin yang sebelumnya secara keseluruhan berjumlah 1.000 prajurit berkurang sebanyak 300 prajurit sebab mereka termakan fitnah dan propaganda yang dihembuskan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang tersisa pasukan kaum muslimin hanya berjumlah 700 prajurit saja, yang mereka keimanannya teruji, kesabarannya amat sangat tebal, dan mereka begitu mencintai Islam serta mencintai Nabi Muhammad SAW. 700 orang inilah yang tetap dengan sabar mengikuti Nabi Muhammad SAW menuju medan perang Uhud. Ketika itu, ya, pada tanggal 7 Syawal tahun ketiga Hijriah di hari Sabtu, pecahlah perang Uhud tersebut. Berhadapanlah 700 prajurit kaum muslimin dengan 3.000 prajurit musyrik Quraisy. Ya, kita bisa membayangkan betapa jomplangnya kekuatan tempur antara kedua kubu ini. Tetapi Nabi Muhammad SAW dan pasukan kaum muslimin tetap bersabar dan tetap yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menerapkan strategi yang apik dan jitu. Beliau menempatkan pasukannya membelakangi Bukit Uhud dan berposisi di samping bukit kecil yang ada di depan Bukit Uhud, yaitu Bukit Ainain. Di atas Bukit Ainain itulah Nabi Muhammad SAW menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh seorang pemanah ulung bernama Abdullah bin Jubair. Di situ Nabi Muhammad SAW mewanti-wanti
pasukan pemanah di atas Bukit Ainain ini supaya mereka tetap berada di atas bukit itu. Jangan sampai turun dan jangan sampai meninggalkan pos mereka apapun yang terjadi. Bahkan kalau misalnya mereka melihat pasukan kaum muslimin yang ada di bawah Bukit Ainain itu dikalahkan atau ditekan oleh pasukan musuh, Nabi tetap memerintahkan supaya pasukan pemanah di Bukit Ainain ini jangan sampai keluar dari posnya. Tugas mereka adalah menjaga barisan belakang pasukan kaum muslimin supaya tidak dihantam oleh pasukan kavaleri musyrik Quraisy yang bisa saja menyerang dari belakang. Sehingga kalau misalnya ada pasukan kavaleri mau masuk dan menghantam bagian belakang kaum muslimin, pasukan pemanah ini harus menembakkan panahnya dan menghalangi musuh-musuh supaya tidak bisa menyerang dari belakang. Begitu juga kalau misalnya mereka melihat pasukan kaum muslimin berhasil menang, mereka tidak boleh meninggalkan pos mereka untuk mengambil harta ghanimah. Tidak boleh tergiur dan tertarik dengan harta ghanimah atau harta rampasan perang. Sebab kalau misalnya hal itu mereka lakukan, pasti kaum musyrik Quraisy sebagai musuh mereka akan bisa menghantam barisan belakang dan memukul kaum muslimin di posisi yang paling lemah. Ketika pertempuran akhirnya pecah di sekitar Bukit Uhud itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada awalnya memberikan kemenangan kepada pasukan kaum muslimin. Ketika itu pasukan kaum muslimin berhasil merangsek musuh-musuh mereka hingga pasukan musyrik Quraisy harus terdesak hingga mencapai barisan belakangnya dan terus terpepet sampai perkemahan-perkemahan mereka. Ketika itu di medan pertempuran terjadi kekacauan yang luar biasa di barisan pasukan musyrik Quraisy. Pasukan kaum muslimin berhasil menghabisi mereka dan berhasil membunuh tokoh-tokoh serta musuh-musuh jenderal-jenderal mereka. Sayangnya, ketika kemenangan itu hampir saja berada dalam genggaman kaum muslimin, ada sekelompok kecil pasukan muslim yang bermaksiat. Siapa mereka? Yaitu pasukan panah yang berada di atas Bukit Ainain, yang sebelumnya diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW supaya jangan kemana-mana, supaya jangan meninggalkan pos mereka di bukit itu. Mereka menyaksikan bahwa pasukan kaum muslimin yang ada di bawah sudah berhasil meraih kemenangan. Bahkan mereka sudah maju terus untuk mendesak mundur pasukan musyrik Quraisy. Disitulah terlihat betapa harta rampasan perang atau ghanimah itu berserakan di mana-mana. Mereka merasa bahwa mereka akan kehabisan harta itu kalau mereka tidak turun untuk mengambilnya. Di sanalah terjadi perpecahan di tengah-tengah pasukan pemanah. Ketika itu, komandan pasukan panah yaitu Abdullah bin Jubair memperingatkan mereka terhadap pesan Rasulullah SAW, terhadap komando dari pimpinan perang yaitu Rasulullah SAW. Tetapi sebagian besar dari pasukan panah itu tetap saja turun untuk mengambil ghanimah. Sehingga yang tersisa tidak lebih dari 10 orang saja termasuk Abdullah bin Jubair yang masih tetap berjaga di atas Bukit Ainain itu untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan oleh pasukan kavaleri musyrik yang masih tetap bersiaga di sekitar medan pertempuran itu, yaitu pasukan kavaleri yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dengan pandangan matanya yang tajam, Khalid bin Walid melihat bahwa pasukan pemanah yang ada di atas Bukit Ainain yang selama ini menghalangi mereka untuk bisa memukul mundur, memukul pasukan kaum muslimin dari titiknya yang paling lemah, sekarang sudah tidak berada di posnya lagi. Inilah kesempatan yang tepat supaya dia bisa melakukan flanking, menyerang dari samping untuk langsung menerobos pertahanan pasukan kaum muslimin. Maka Khalid bin Walid kemudian mengerahkan pasukan berkudanya
Dengan gagah perkasa dia membawa pasukan berkudanya untuk mengitari Bukit Ainain itu, lalu memukul pasukan kaum muslimin dari belakang di titik yang ketika itu sangat sepi dan sangat lemah. Tidak ada lagi pasukan pemanah yang menghalangi mereka untuk masuk ke belakang itu. Sementara sebagian besar pasukan kaum muslimin adanya di depan ketika mereka sedang merangsek pasukan musyrik Quraisy itu. Disinilah kemudian kemenangan yang tadinya hampir di tangan berbalik 180 derajat menjadi situasi yang sangat genting. Orang-orang musyrik Quraisy yang semula kocar-kacir melihat kesempatan ini, mereka segera bersatu kembali lalu menghantam titik lemah kaum muslimin itu, sehingga mereka kemudian berhasil memenuhi posisi pasukan kaum muslimin dengan pasukan musyrik Quraisy. Terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat di situ, dan pasukan musyrik Quraisy berada di atas angin. Mereka melihat Nabi Muhammad SAW ketika itu hampir saja tidak terjaga. Mereka menyerang Nabi Muhammad SAW dengan membabi buta dan bernafsu untuk membunuh beliau. Makanya kemudian para sahabat segera berdatangan untuk membela Nabi Muhammad SAW. Pada titik itulah Nabi Muhammad SAW mendapatkan luka-luka, khususnya di kepala dan wajah beliau. Begitu juga di bagian-bagian tubuh beliau yang lain. Darah beliau yang suci kemudian tertumpah, dan di sanalah beliau kemudian menyatakan bagaimana satu kaum akan bisa masuk ke dalam surga kalau mereka justru melukai utusan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan kebaikan serta ketaatan kepada mereka. Di sanalah ketika pasukan musyrik Quraisy merasa di atas angin dan menang, mereka pun akhirnya mengundurkan diri dari medan perang. Sempat tersiar isu bahwa Nabi Muhammad SAW berhasil terbunuh di perang Uhud. Isu itu kemudian termakan oleh pasukan musyrik Quraisy. Karenanya kemudian mereka mengundurkan diri pula karena merasa sudah menang. Tetapi Nabi Muhammad SAW dilindungi, dijaga, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasukan musyrik Quraisy sebenarnya tidak benar-benar menang. Mereka belum mencapai tujuannya yang utama, yaitu menghancurkan pasukan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Itulah kawan sekalian betapa luar biasa dahsyatnya perang Uhud yang menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah peradaban Islam. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.